hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Halo guys, salam sehat untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan berbagi kisah tentang cinta buta di dalam Perjanjian Lama. Kisah cinta buta ini biarlah menjadi pelajaran bagi kita, bagi rekan-rekan anak-anak muda, supaya jangan pernah terlibat apa yang namanya cinta buta. Nah, cinta buta ini melibatkan salah seorang tokoh yang sudah sangat terkenal. Namanya adalah Simpson. Kisah cinta butanya adalah ketika dia terlibat cinta dengan Delilah. Saya yakin dan percaya kita semua sudah pernah tahu mendengar tentang Simpson dan Delilah. Saya coba mengulang kepada kita membahasnya dalam terang Alkitab. Kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 seluruhnya. Nah, nanti bisa dibaca di dalam mulai ayat yang 4 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan ayatnya bagi kita, Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Nah, dari sinilah mulai kisah cinta butanya dengan seorang perempuan namanya Delilah. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi juga, ya. Dia mencintai seorang perempuan dari orang Filistin. Dia mencintai banyak perempuan. Dia adalah seorang yang mencintai banyak perempuan. Inilah kejiwaan kehidupan Samson, di mana tugas utamanya sebenarnya menjadi hakim dan pembebas bagi orang-orang Israel dari penindasan orang Filistin. Teman-teman, apakah Anda tahu apa artinya cinta buta? Pada dasarnya cinta buta itu adalah perasaan cinta seseorang terhadap lawan jenisnya tanpa memandang kekurangan, tanpa memandang hal-hal yang buruk yang bisa terjadi dengan cinta itu. Jadi dia mencintai apa adanya. Bahkan dia mencintai orang yang menurut orang lain itu tidak pantas dicintai. Mungkin dari hal fisik, mungkin dari hal perilaku dan sebagainya. Nah, inilah cinta buta menurut pandangan secara umum. Tetapi secara terang Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, cinta buta itu adalah cinta seseorang terhadap orang yang tidak seiman, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira itu intinya. Cinta dengan melawan perintah Tuhan. Cinta dengan mengabaikan perintah Tuhan, tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu cinta buta menurut prinsip ajaran Kristen. Nah, kita kembali kepada kisahnya Samson tadi. Bisa dilihat ya di dalam Hakim-Hakim mulai dari pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-16 ini. Pada intinya Samson ini sebenarnya seorang nazir Allah. Jadi apa kata Alkitab tentang cinta buta? Sebagaimana yang saya katakan tadi, cinta buta di dalam terang Kristen adalah cinta yang mengabaikan firman Tuhan, yang melawan firman Tuhan, mencintai seseorang yang tidak seiman. Itu muncul di dalam 2 Korintus. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi menjadi pelajaran buat kita, teman-teman, buat adik-adik semua, supaya kita mencintai seorang perempuan. Kalau kita laki-laki, kalau seorang perempuan juga menerima cinta dari seorang laki-laki yang sudah percaya, yang sudah lahir baru. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan sudah disebutkan tentang pelarangan menikah dengan orang-orang yang tidak sebangsa. Maksudnya adalah bahwa Tuhan melarang orang Israel menikah, kawin mengawin dengan orang-orang bangsa-bangsa di sekitar mereka, karena bangsa-bangsa di sekitar mereka itu akan membawa mereka semakin jauh dari Tuhan, mengajak orang-orang Israel nantinya menyembah bukan kepada Tuhan, menyembah berhala. Nah, itu yang terjadi kepada Salomo juga. Salomo jatuh di dalam percintaan. Salomo jatuh karena banyak istrinya mempengaruhi dia menyembah kepada berhala dan meninggalkan Tuhan. Dan di dalam Nehemia, kawin dengan bangsa-bangsa yang belum percaya, yang membuat orang-orang
Israel menjauh dari Tuhan, itu adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak setia terhadap Tuhan. Jadi sesungguhnya cinta buta ini adalah suatu percintaan yang tidak tunduk kepada Tuhan. Oke, saya mau jelaskan kepada kita kisah cinta butanya Samson. Samson ini memang jatuh karena percintaan yang terlarang dari Tuhan, yaitu cinta buta. Dan bukan hanya dia saja, banyak lelaki-lelaki yang sebenarnya hebat, banyak orang-orang yang sesungguhnya hebat, tetapi jatuh karena perempuan, karena seks, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menguasai diri. Kita lihat kembali kepada Samson. Samson adalah seorang nazir Allah. Awalnya orang tuanya memimpikan, mendoakan, mengharapkan supaya mereka memiliki anak. Sebab apa? Ibunya Samson pada awalnya dianggap mandul. Tetapi kemudian malaikat Tuhan datang kepada ayahnya Samson. Namanya Manoah. Dia berkata, engkau akan mempunyai anak. Istrimu akan hamil dan melahirkan anak. Dan namanya adalah Samson. Dan dia adalah seorang nazir Allah. Yaitu seorang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Dan Tuhan menempatkan dia. Sesungguhnya Tuhan menugaskan Samson untuk menjadi hakim dan membebaskan orang-orang Israel, bangsa Israel, dari perbudakan orang-orang Filistin, bangsa Filistin. Tetapi kisah hidupnya yang lebih terkenal adalah kisahnya karena dia terlibat dalam cinta buta. Jadi cinta buta itu jelas-jelas melawan perintah Tuhan. Kalau kita belajar eksposisi dari pasal 16 tentang kisah Samson ini, maka ada 3 pelajaran penting bagi kita tentang cinta buta. Yang pertama, cinta buta adalah melawan perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan bahwa kita harus terlibat cinta, mengambil istri, mengambil pasangan dari orang-orang yang seiman. Di dalam perjanjian lama disebut saudara-saudara dari satu bangsa Israel. Ya, coba kita lihat di dalam pasal 14, ya, Hakim-Hakim 14. Samson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku, kata ayahnya mereka. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin? Jadi sesungguhnya ayah dan ibunya sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Dia tidak boleh menikah dengan orang Filistin. Bukan karena masalah lain, tetapi karena masalah iman yang membawa Samson semakin jauh dari Tuhan, membawa pada penyembahan berhala. Itu maksudnya, itu maksud Tuhan memberikan perintah ini sebenarnya. Jadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, ini melanggar firman Tuhan. Ini tidak setia terhadap Tuhan. Ini merupakan pasangan yang tidak seimbang, dan itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Maka yang pertama adalah cinta buta bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Samson yang seharusnya seorang nazir Allah, seorang pelayan Tuhan, seorang hakim, seorang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan, dari perbudakan orang-orang Filistin. Tetapi dia terlibat di dalam cinta buta ini sehingga itu nanti menjadi perangkap yang menjerumuskan kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cinta buta menjerumuskan kehidupan kita. Bukannya membawa kita semakin baik. Ada orang berkata, enggak, saya cinta mati sama dia. Anak-anak muda sekarang berkata begitu. Papa, yang menikah kan bukan papa. Yang menikah bukan mama. Saya yang cinta. Enggak apa-apa, nanti kalau sudah menikah, saya ajak dia menjadi percaya. Oh, itu jangan pernah sesekali. Kenapa? Justru nanti kita yang dibawa menjauh dari Tuhan. Menjerumuskan kita. Ini kalau kita lihat dari arti nama Delila, itu menurut
ensiklopedia yang sangat terkenal, Britannica Encyclopedia, menerjemahkan, mengartikan nama Delila adalah menggairahkan dan membahayakan. Jadi banyak penafsiran. Saya sendiri juga berpikir kenapa Delila ini menjadi masalah. Kenapa juga Simpson sampai mau-mau aja ketika Delila tanya sama dia, apa sih kekuatanmu? Dan dia memberikan jawaban. Dia menjawab sampai terakhirnya dia ditundukkan oleh perempuan itu. Tetapi kita melihat dulu bahwa Delila ini adalah orang yang menjerumuskan Samson. Jadi Samson terjerumus ke dalam dosa. Dosa apa? Nah, banyak penafsir, banyak orang setuju, komentator. Saya sendiri tidak tahu awalnya. Saya pikir Delila itu siapa? Banyak orang memprediksikan, mentafsirkan bahwa Delila ini seorang perempuan sundal atau seorang pelacur. Jadi Simpson karena tidak bisa menahan, menguasai dirinya, jatuh kepada cinta yang mengedepankan seks. Akhirnya apa? Akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa. Dan melalui keadaan itu nantinya menghancurkan hidupnya. Jadi jangan coba-coba terlibat dengan cinta terhadap orang-orang yang tidak seiman. Apalagi orang jahat. Apalagi orang tua sudah menegur. Apalagi orang-orang gereja sudah mengajak kita, oh jangan dengan orang itu. Mungkin dalam pandangan yang lebih pantas, orang ini, perempuan ini, atau calon pasangan ini tidak baik, ini belum bertobat, ini kehidupan punya latar belakang yang kurang baik, dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus dengarkan itu. Kenapa? Karena orang tua kita wakil Tuhan. Jadi kita mesti mendengarkan perintah Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua. Jangan pernah mau menikah kalau orang tuamu belum setuju. Itu yang kedua. Jadi menjerumuskan kita. Jadi bukannya membawa kita menjadi baik. Hati-hati loh teman-teman. Ya. Delila adalah seorang penggairah seks. Dan Samson adalah seorang yang tidak bisa menguasai diri. Akhirnya mereka terlibat dan itu membuat Simpson semakin jauh dari Tuhan. Itu hal yang kurang baik. Yang pertama tadi, cinta buta melawan perintah Tuhan. Yang kedua, cinta buta menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dan yang ketiga, cinta buta menghancurkan hidup kita. Nanti kalau teman-teman baca keseluruhan ayat ini, nah ada orang-orang Filistin tahu bahwa Simpson punya kelemahan, terlibat cinta buta, tidur dengan perempuan sundal, dengan pelacur, mendapatkan seks, dan dia sendiri menjual seks untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan uang. Mereka terlibat dan orang-orang Filistin memanfaatkan kesempatan itu bagaimana cara menangkap Samson. Sehingga mereka suruh Delila, coba tanya apa kekuatannya sehingga dia bisa kuat seperti itu dan bagaimana cara untuk mengalahkannya. Kita lihat di dalam ayat yang 7 sampai ayat yang seterusnya itu berkali-kali Delila membujuk Samson. Bodohnya Samson, dia tahu apa dia nggak tahu kalau dia ini sedang dihancurkan. Apa dia tidak menyadari bahwa orang-orang Filistin sedang memakai pasangannya ini, si Delila ini yang dia tidurin ini, untuk mencari tahu tentang kekuatannya, bagaimana untuk menghancurkannya. Tetapi karena sudah buta, tidak tahu apa-apa. Ini masalahnya. Karena cinta buta itu. Sampai disebutkan di situ, sudah tidak tahan lagi hatinya. Dan dia menceritakan semua letak kekuatannya. Jadi sampai 3 kali di awal, dia cerita kekuatannya. Tetapi dia selalu menang. Dia selalu lolos dari jebakan orang-orang Filistin. Jadi kira-kira kisahnya begini, orang-orang Filistin meminta kepada Delila supaya Delila tanya apa kekuatan Samson, bagaimana cara ia dikalahkan. Jadi hal itu terjadi sampai 3 kali. Yang pertama di ayat 7 di situ disebutkan kalau saya diikat dengan 7 tali. Lalu yang kedua, kalau saya diikat dengan tali yang baru.
Lalu gagal lagi. Lalu si Delila, kamu bohong-bohongin aku. Sampai setelah ketiga kali dia menangis-nangis, merengek-rengek sama Samson. Harusnya Samson tahu. Dengan keadaan sadar dia tahu bahwa dia sedang dijerumuskan. Bahwa dia sedang dicari tahu kelebihannya untuk kemudian nantinya dia dihancurkan. Tapi karena cintanya yang buta. Dikatakan di situ, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Coba, padahal kan merengek-rengek ini untuk mengetahui bagaimana cara ia dikalahkan. Alkitab mengatakan bahwa dia sudah tidak tahan hati, seperti mau mati rasanya. Makanya hati-hati loh, bujukan-bujukan maut itu menjerumuskan. Dan itu pun menghancurkan pada akhirnya. Nah, coba kita baca di dalam ayat yang ke-18. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Jadi, dia panggil semua. Dia sudah cerita kepadaku, kata Delila. Tangkaplah dia, kalahkanlah dia, habiskanlah dia, hancurkanlah dia. Sementara Delila menerima bayaran dari bujukannya ini. Apa yang terjadi kepada Samson? Disebutkan di situ dia ditangkap, dia dikalahkan pada akhirnya. Kenapa? Karena dia cinta buta. Ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Samson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Teman-teman, adik-adik semua, dalam hal cinta buta, dan sungguh-sungguh ini telah membawa malapetaka kepada Samson. Bahkan cinta buta membuat dia sungguh-sungguh buta. Matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin. Dan kemudian ia dijadikan budak. Hancur hidupnya. Dia dipenjara di wilayah orang Filistin. Hancur. Menghancurkan kehidupannya. Jadi pelajaran buat kita untuk masa kini. Jangan sampai kita buta dalam hal bercinta. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak cinta tulus apa adanya kepada pasangan kita. Ini bukan masalah itu. Tetapi masalahnya tadi, pastikan bahwa orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang seiman. Oke guys. Demikian yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, menjadi wejangan dalam kehidupan kita. Kita harus memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa pasangan yang kita cintai, orang yang kita jadikan pasangan kita adalah orang-orang yang sudah percaya, sudah menjadi orang Kristen di hadapan Tuhan. Kemudian juga pastikan bahwa orang-orang tuamu setuju. Kedua belah pihak, orang tua setuju tentang pernikahan. Ini sangat penting. Ya, kalau mereka belum setuju, tunggu dulu, berdoa, bergumul. Ini saran saya. Ini akan sangat baik. Bagaimana kita bisa berbahagia sementara orang tua tidak menyetujui pernikahan kita. Dan kemudian saya mau ingatkan kita kembali berdasarkan kehidupan Samson tadi. Kuasailah dirimu, banyak-banyak berdoa, banyak beribadah, banyak berkomunitas. Sehingga ketika ada hal kekurangan dalam hidup kita, kita ditopang, kita ditolong, kita diingatkan oleh teman-teman di dalam komunitas kita. Lalu mungkin pertanyaannya, kebanyakan kepada anak-anak gadis, perempuan-perempuan. Mereka berkata, Pak Pendeta, Pak Pengkhotbah, enak aja ngomongnya begitu. Bagaimana dengan saya sudah umur, usia sudah mulai tua. Ada orang yang mau melirik saya. Nanti lepas, akhirnya saya menjadi lajang seumur hidup. Akhirnya saya tidak mendapatkan pasangan. Mumpung ada orang yang mau dengan saya, walaupun belum percaya. Kadang-kadang ada seorang perempuan, dia mendapatkan cinta dari orang yang tidak seiman. Saya mau sampaikan lagi, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta petunjuk
dari orang tua rohani, dari para pemimpin-pemimpin yang bisa kita percaya. Mohon dukungan doa, mohon bimbingan, mohon nasihat tentang hal-hal kasus-kasus yang seperti itu. Jadi sesungguhnya bagaimanapun juga cinta buta tetap melanggar firman Tuhan. Bahkan lebih baik lagi saya sarankan bagi seorang pelayan, berdoalah supaya mendapatkan pasangan seorang yang melayani Tuhan juga, supaya nanti visi dan misi di dalam kehidupan keluarga itu sama. Apa yang dilakukan, apa yang diinginkan sama-sama. Itu akan membuat pelayanan kita lebih mudah, lebih maju, dan lebih optimal di hadapan Tuhan. Oke teman-teman, adik-adik semua, ini yang bisa saya bagikan buat kita. Simpson dan Delilah menjadi pelajaran bagi kita. Mereka telah terlibat dalam cinta buta dan kehidupan Simpson akhirnya hancur, sementara Delilah mendapatkan keuntungan dari cinta buta itu. Hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan kaum muda, generasi muda Kristen masa kini. Mari kita terus taat pada firman Tuhan. Mari kita cari pasangan yang seiman dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan